Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Devagansari, NPM D1A016066, jurusan Kesejahteraan Sosial. Baiklah, saya akan meringkas sebuah buku yang berjudul Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan, penerbit Swedi Fakrudin, dari dosen Pak Aris Sunandar, Esos MSI. Proses analisis kebijakan yaitu serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Proses pembuatan kebijakan terbagi dalam beberapa tahap, yaitu pertama, penyusunan agenda, formalisasi kebijakan, adopsi kebijakan. Implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Arus utama kebijakan yaitu dibagi sebagai dua, yaitu model linear dan model Eisenhower. Arus utama kebijakan dibagi ada dua macam, yaitu model linear dan rasional. Urutan model linear ada 6. Yang pertama, mengenali dan merumuskan isu. Yang kedua, merumuskan segenap tindakan. Yang ketiga, memberi bobot terhadap alternatif. Yang keempat, memilih tindakan sebagai kebijakan. Yang kelima, pelaksanaan kebijakan. Dan yang terakhir, ada evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Analisis kebijakan dibagi menjadi dua, yaitu analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif. Selanjutnya yaitu ada metode kualitatif dan kuantitatif, yang pendekatan berkembang dalam riset sosial termasuk kebijakan, yang dibagi menjadi dua. Pendekatan kuantitatif pada umumnya menimbulkan perdebatan dibandingkan kualitatif, lebih terukur dan melibatkan penggunaan data. Selanjutnya yaitu pendekatan kualitatif digunakan dalam situasi tidak terlalu jelas apa yang sesungguhnya dicari dalam suatu penelitian. Perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif dapat dilihat dari pengumpulan dan analisis data. Pada model kualitatif, pengumpulan datanya biasanya secara random dan tujuan tertentu. Metode kuantitatif yaitu secara riset atau secara suatu perihal yang sedang dikaji. Pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode penelitian konvensional. Peneliti menggunakan pendekatan sains dibagi sebagai 3 macam, yaitu hanya menghasilkan pengetahuan yang empiris, analisis, dan cenderung tidak mendatangkan manfaat. Yang kedua, banyak bermuatan kepentingan teknis untuk melakukan rekayasa sosial. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya pencurian terhadap kekayaan pengetahuan. Kepentingan pendekatan terlibatnya yaitu sebagai suatu masyarakat. Analisis multikriteria merupakan metode analisis kuantitatif yang membantu memudahkan pengambilan dalam situasi pengambilan. Analisis multikriteria merupakan analisis kuantitatif yang membantu memudahkan pengambilan
keputusan dalam situasi keputusan opsi yang tersedia. Secara sederhana, metode ini dibandingkan berbagai opsi dan kriteria. Analisis stakeholder, alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Manfaat analisis stakeholder yaitu terbagi jadi 4. Yang pertama, memberikan gambaran jelas tentang stakeholder. Yang kedua, memberikan kesempatan semua pihak untuk memahami kondisi dan dinamika. Yang ketiga, memberikan data yang diperlukan. Yang keempat, menyediakan data bagi kepentingan evaluasi dan monitoring perencanaan partisipatif. Selanjutnya yaitu participatory rural appraisal atau PRA, yaitu untuk memahami masalah dan membantu merumuskan guna memecahkan pembangunan pendesaan. Secara partisipatif atau PRA mencerminkan adanya masyarakat desa saling berbagi, menambah, dan menganalisis pengetahuan tentang kondisi kehidupannya. Focus Group Discussion atau FGD, bentuk penelitian kualitatif, di mana sekelompok orang bertanya tentang sikap mereka terhadap produk, layanan, konsep. Prinsip FGD yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kelompok diskusi dan wawancara. Kedua, grup bukan individu. Yang ketiga, diskusi terfokus, bukan diskusi bebas. Selanjutnya ada analisis prospektif atau AP, yaitu pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan terjadi di masa depan berdasarkan situasi saat ini. La prospektif itu diterjemahkan dalam bahasa Perancis. Tujuan analisis prospektif dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk mendefinisikan tujuan pembangunan jangka panjang. Yang kedua untuk menentukan strategi. Yang ketiga untuk menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan. 3 langkah yang dilakukan dalam analisis prospektif. Yang pertama mengidentifikasi faktor penentuan di masa depan. Yang kedua, menentukan tujuan strategis. Yang ketiga, mendefinisikan dan mendeskripsikan evaluasi kemungkinan masa depan. Selanjutnya ada Analytical Hierarchy Process atau AHP, yaitu merupakan suatu model pengambilan keputusan multi kriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia. AHP merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya. Manfaat AHP ada 4, yaitu pertama memandukan intuisi, pemikiran, perasaan, dan penginderaan. Yang kedua, memperhitungkan konsensitasi dan penilaian. Yang ketiga, yaitu memudahkan pengukuran dalam elemen. Yang keempat, memungkinkan perencanaan ke depan. Yaitu trade-off analysis atau TOA. TOA merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi-strategi yang ada. Analisis ini dikenal sebagai sistem pendukung keputusan atau decision support system untuk menguatkan trade-off atau dalam alternatif skenario. Terdapat 2 langkah penting dalam analisis trade-off yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, analisis stakeholder. Yang kedua, analisis multi-kriteria. Selanjutnya ada multidimensional scaling atau MDS, yaitu tingkat kelanjutan pembangunan pada saat ini. Dilihat dari dimensi pembangunan, berdasarkan hasil lapangan, hasil perhitungan, atau analisis apapun. Nilai baik menguntungkan, sedangkan nilai buruk yaitu tidak menguntungkan. Nah, yang terakhir yaitu ada implikasi dalam buku ini, yaitu membantu proses analisis tersebut terbagi menjadi AHP,
MDS, PowerShell, Stella, dan iThink. Bahkan seperti Microsoft Excel digunakan untuk AP, MPA, TOA, dan EHP. Namun, untuk dapat berfungsi optimal dalam analisis untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu misalnya kombinasi antara analisis SWOT dan EHP menjadi AWOT, dan kelemahan EHP dan SWOT. Kombinasi antara AP dan reprise akan mengurangi subjektivitas dan sebagainya. Baiklah, itulah hasil ringkasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.